Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jamaah orang-orang Madura kayaknya masih semangat, sayanya udah layu begini kayaknya ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang jawab salam semoga diberikan panjang umur. Yang semangat jawab salam semoga diberikan sehat walafiat. Yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari tempat ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Jalla man syarrafal wujuda binurin ghamaral kauna bahjatan wa jamala. Qad taragga fil husni ala maqamin wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Alhamdulillah al-mukarram, guru-guru kita, para ulama, para sepuh guru-guru kita yang ada di kampung ini al-mukarram, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf. Saya mohon doanya, beliau lagi sakit, mudah-mudahan diberikan panjang umur. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, guru kita yang kita muliakan Al-Habib Nasim Al-Gadri, dan juga yang kita hormati, yang kita muliakan Kiai Sofwat, dan juga Kiai Sofwan. Masya Allah, namanya mirip-mirip. Mudah-mudahan berkah-berkah beliau insya Allah hari ini kita hadir. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Pulang dari tempat ini tiada lain kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain pulang dari tempat ini menambah rasa cinta kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan juga pulang dari tempat ini tiada lain kita sama-sama menjadi orang yang makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kebetulan Ustadz Sofwan, Kiai Sofwan ini adalah salah satu guru saya. Saya punya guru Al-Ustadz Ali Ma'ruf, adalah salah satu sahabatnya beliau ketika di Darul Mustafa. Makanya saya anggap beliau adalah sebagai guru saya juga. Maka alhamdulillah hari ini hadir menambah silaturahmi, dan juga alhamdulillah mudah-mudahan perkumpulan seperti ini bukan perkumpulan yang terakhir. Mudah-mudahan perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jangan panggil saya Raden Kian Santang ya. Kalau Raden Kian Santang terbang dari sana kemari tadi. Saya juga lagi nggak bisa silat ini, lagi lemas, Masya Allah. Ya, kalau mau belajar silat sama Ustadz Sofwan. Pengen belajar jadi 7, membelah jadi 7 sama Ustadz Sofwan. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar makin semangat kita baca qasidah, kita baca sholawat dulu ya. Ini hadrah yang semangat. Mudah-mudahan hari ini menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي sama-sama yang semangat. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله sama-sama. لا إله إلا الله. الله 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 يا الله 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 يا سبحان الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله 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 يا الله. ظهر الدين المؤيد بظهور نبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. sama-sama ya حنان بمحمد ذلك الفضل من الله. يا حنانا يا حنانا يا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا. ظهر الدين المؤيد نبي أحمد. ظهر الدين ما شاء الله. يا حنانا بمحمد ذلك من الله. يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا رهت الأطيار تشدو في ليالي الموت وبريق النار يبدو من معاني أحمدين. رهت
ليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولدين في ليالي المولدين. عبد الله nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, Abu Talib, Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. oh penuh suka duka. Oh penuh, sekali lagi sama-sama. Rahatil adhyar تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمدي. rahatil adhyar تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي Muhammad. Masya Allah, masih semangat, masih semangat. Masya Allah, orang Madura semangat-semangat luar biasa. Songkok, songkok pernah, sengkok, sengkok pernah, apa tadi? Di Madura. Madura, Masya Allah. Saya betah di Madura. Tadi saya bilang sama ayah saya betah di Madura. Karena banyak orang-orang orang soleh. Kita punya guru Syekhana Khalil Bangkalan ada di Bangkalan. Para habaib juga banyak di apa? Jangan pulang, waduh. Jangan. Masya Allah. Walaupun kita jauh, saya ada di Jakarta. Antum semua ada di Madura. Hati kita selalu dekat insya Allah ya. Aduh, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam rangka haul daripada guru kita Sayyidul Walid Al-Maghfurlah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau punya anak beberapa yang kita kenal yaitu Al-Habib Ali Masyhur. Lalu juga ada anak beliau Al-Habib Attas. Anak beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan juga beberapa saudara yang lain. Maka mari sama-sama kita lihat hikmah-hikmah di balik kisah seorang ayah. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid adalah salah satu ulama mengarang kitab. Ketika di masa hidupnya beliau habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketika di masa hidupnya bahkan beliau sudah meninggal dunia, karya-karya beliau masih bermanfaat kepada orang-orang yang mencari ilmu. Maka pertama yang bisa kita ambil, jadilah manusia yang menebarkan manfaat kepada siapapun. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada semuanya. Lalu kita lihat daripada guru kita Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Kenapa beliau di dalam rintangan-rintangan beliau tetap kuat. Beliau adalah seorang ulama pada saat itu sebagaimana dikatakan oleh guru kita tadi. Di zaman itu banyak sekali rintangan-rintangan, banyak yang gak suka sama Islam.
Banyak yang gak suka sama dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kita punya nabi, dahulu kita punya rasul, dahulu kita punya panutan, seorang idola kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah tidaklah mudah. Mungkin di era sekarang, di zaman sekarang kita berdakwah dengan sangat mudah. Tapi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rintangan demi rintangan, ujian demi ujian. Banyak orang yang tidak suka dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang dekat sama Nabi, Abu Jahal, gak suka sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak suka sama dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama, cucu-cucu beliau, keturunan-keturunan beliau, lalu juga daripada ulama-ulama, dikatakan al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, mereka mewarisi daripada ilmu-ilmu dari baginda Nabi SAW. Dan tentu bukan hanya sebuah ilmu, tapi rintangan dan juga rintangan, ujian demi ujian juga akan diturunkan kepada kita. Ini kita punya nabi, punya rintangan, punya ujian. Pasti kita yang mengaku sebagai umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memiliki ujian dan juga rintangan. Kita lihat beliau, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, di dalam kehidupan beliau, kenapa beliau menjadi orang yang alim? Kenapa beliau menjadi orang yang saleh, taat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam thariqah beliau ada satu yang ditanamkan. Salah satunya adalah rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang didapatinya, Allah taala berikan daripada nikmat, itu justru menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang orang berikan kepada beliau, itu menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khauf. Yang kedua, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ulama-ulama kita, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibul Ratib Al-Haddad, yang tadi kita baca, pengarang daripada Ratibul Haddad. Beliau dari kecil itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Kalau anak yang lain main dengan sewajarnya, main dengan anak-anak yang sebayanya. Tapi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika masih kecil udah diberikan ujian oleh Allah. Waktu masih kecil beliau diberikan daripada satu penyakit, yang dimana penyakit itu terus menjalar sampai kepada matanya beliau. Beliau akhirnya gak bisa melihat. Apakah beliau ketika kecil beliau gak senang daripada dengan ujian itu? Tidak. Beliau bersyukur. Beliau katakan bahwasanya justru ini yang Allah berikan kepada aku, artinya aku semasa hidupku ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita ambil. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah satu aja, alhamdulillah. Minimal ucapkan alhamdulillah. Allah tambahkan lagi nikmatnya pada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kita diberikan peringatan apabila kita melanggar ataupun kita kufur atas nikmat Allah, enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam kehidupan beliau ditanamkan rasa husnuzan. Husnuzan kepada siapapun. Kepada manusia, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau harus berhusnuzon kepada semuanya, kepada Allah, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Ada satu hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku itu tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila dia mengingat akan diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingat akan diriku di dalam dirinya, akan kuingat dirinya di dalam diriku. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Allah, berhusnuzon kepada Allah, Allah akan ingat kita. Kalau kita pengen dapat pandangan dari manusia sangatlah mudah. Tapi apakah mudah untuk mendapatkan pandangan dari Allah? Tentu saja tidak.
Allah maha mengetahui zahir dan batin kita. Kalau depan manusia zahir kita baik, tapi belum tentu batin kita baik. Tapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Kita sekarang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak di antara kita yang terkadang lupa dengan siapa idolanya kita. Siapa yang patut kita jadikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah sama-sama kita untuk memperbaiki diri kita. Marilah sama-sama untuk kita menghitung diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Dan hitunglah, perhatikanlah daripada apa yang kita perbuat untuk hari esok. Maksudnya untuk akhirat. Apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita. Apakah pernah sudah di dalam diri kita, kita puas di dalam ibadah kita. Apakah benar di dalam sholat kita sudah benar. Apakah di dalam ibadah-ibadah yang lain kita sudah benar. Minimal satu aja. Rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat pemberani, tegas. Beliau digelari daripada yang namanya Al-Faruq. Beliau adalah seorang yang tegas. Di suatu perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ada di garda terdepan. Paling berani. Ada orang yang melanggar syariat, beliau yang paling terdepan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang berani, orang yang tegas, tapi beliau katakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpinnya para mukmin pada saat itu. Orang yang hebat. Tapi beliau masih mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah, hari ini kita hadir di dalam majelis ilmu. Hari ini kita mengingat orang saleh, mengingat salah satu wali Allah, mengingat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan zikrul auliya tanzilur rahmah. Mengingat para wali, ay ma'nahu minas salihin. Mengingat para wali yang dimaknakan mereka adalah orang-orang saleh, tanzilur rahmah. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah kita yakin hari ini kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir mari sama-sama kita sebagai umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan di dalam kehidupan kita, jadikan di dalam keseharian kita, idola kita, panutan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari, zaman demi zaman, banyak orang yang makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang makin melupakan siapa yang harus dijadikan idola, khususnya anak muda. Karena Al-Fakir hadir di sini untuk anak muda, khusus untuk anak muda. Kalau untuk guru-guru kita yang lain, ada daripada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang hadir dalam acara ini. Tapi saya hadir pada hari ini khusus untuk anak muda. Pengen sama-sama, ayo sama-sama kita kembali untuk mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di sosial media ini terbuka. Ada hal kebaikan di dalamnya. Ada yang buruk di dalamnya. Kita bisa dapat kebaikan di dalamnya ketika kita ngelihat nasihat-nasihat dari guru-guru kita di sosial media. Tapi kita juga bisa yang namanya ngelakuin maksiat ketika memegang HP. Apa yang dilihat, apa yang didengar. Maka ayo sama-sama pegang HP kita. Mulai dari sekarang sama-sama
motivasi kepada semua anak muda untuk mengingat baginda Rasulullah SAW. Kalau kita dilihat di TikTok banyak orang-orang yang melakukan yang namanya tantangan atau bahasanya challenge, ya tantangan. Di mana tantangan itu disuruh sebutkan, coba sebutin aja beberapa keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini anak sudah baligh, anak sudah besar. Dia sudah bisa ngerti apa yang baik, mana yang benar dan juga mana yang buruk. Umat Islam, tapi nggak tahu. Ada di TikTok fodol, di kota-kota besar. Tapi kalau di Madura orang-orang soleh dan soleha semua. Ada di kota-kota besar. Maka nggak ada ruginya kita mencintai baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan oleh guru kita dahulu, ada seorang badui, Arab badui datang kepada Rasulullah menanyakan kapan kiamat. Tapi orang badui ini yang dia persiapkan cuma apa? Rasa cintanya kepada Allah dan juga baginda Rasulullah SAW. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kita cinta sama Rasulullah, kita akan berkumpul dengan Rasulullah. Kita cinta dengan orang-orang saleh, maka kita akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita cinta dengan para kiai, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan para kiai. Kita cinta dengan para habaib, insya Allah kita akan dikumpulkan nanti bersama habaib. Jadi kita cinta kepada orang-orang soleh, kepada para wali, kita akan dikumpulkan dengan mereka orang-orang soleh dan juga para wali. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita sholawat lagi biar gak ngantuk ya. Masih semangat? Masih semangat. Saya perlu jadi 7 apa kagak ini? Gak usah ya, gak udah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa daraji ya Rasulullah. Angkat tangannya sama-sama. Ya Rasulullah salamun ya Rafi ashani wa ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad-daradi Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad-daradi ya Rasulullah salamun وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام mudah-mudahan bermanfaat. Pada intinya mari sama-sama insyaallah kita sama-sama makin mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Al-Maghfurlah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita cinta kepada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan juga semuanya itu dikarenakan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu qasidah, asa ma'ahum ila daril jinani
وساقنا النبي أهل الزعامة. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan mereka dan juga semua yang hadir dalam acara ini. Semoga Allah kumpulkan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang tercinta. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang saleh. Allah enggak jauhkan kita dari orang-orang saleh. Pulang dari tempat ini semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan saleha, dan juga kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah berikan rahmat kepada kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, disengaja maupun tidak sengaja, dan juga Allah jadikan kita menjadi orang-orang min ahli ibadah, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan sehat wal afiah, kita diberikan panjang umur, dan juga kita diberikan keberkahan di dalam ilmu, dan juga kita dijadikan orang-orang yang kelak nanti di yaumil akhir diselamatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk menjadi orang-orang yang dikatakan minal faizin, orang-orang yang beruntung nanti di hari akhir kelak. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah pandang kita dengan sebaik-baiknya pandangan. Allah pandang kita, Allah kabulkan seluruh hajat kita. Allah ampuni daripada segala dosa-dosa kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya tak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya boleh pantun apa enggak? Boleh. Pantun dari Jakarta ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya salah. Burung dara, burung merpati. Burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Ya bukan pantun namanya. Ikan sepat, ikan gabus. Hidupnya di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus. Karena perut sudah pada lapar kayaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.